Itu pelanggaran dari KUHP, Kitab Hukum Acara Pidana, ya, karena harusnya suatu proses yang berada di institusi lain sama-sama kepolisiannya yang baru dalam tahap dumas di sana, kemudian penyelidikan, tidak bisa langsung begitu saja dipakai di Polda Metro Jaya, ya, karena staf ahli Kapolri Pak Arianto juga setuju bahwa itu harus diulangi lagi nanti di Polda Metro. Jadi tapi kan Pak Arianto bilang sebenarnya boleh saja kalau prosesnya dilalui dengan sama. Tapi ada skep, ada surat keputusan Kapolri yang juga mengharuskan itu diulang lagi. Karena apa? Alat buktinya juga meskipun sama, tapi kan belum diperiksa di Polda Metro. Jadi ijazah itu harus didatangkan lagi di Polda Metro, diperiksa lagi, bahkan ini mungkin kalau lapor juga sudah sering mendengarkan, saya kemarin juga menyampaikan kalau itu diperiksa identifikasinya, identiknya dengan mana, terbuka aja. Kan ini kan masyarakat sudah juga menilai sekarang, sudah juga melihat bahwa sering banget saya sampaikan pembandingnya mana-mana saja. Saya sampaikan 115 Pronojiwo, 116 almarhum Hari Mulyono, 117 Sri Multiningsih, itu jelas ditampilkan semuanya. Jadi tidak ada keraguan-keraguan lagi. Pertanyaan saya, kekhawatirannya Mas Roy, ada nggak kalau misalnya itu benar-benar terjadi, kalau tidak sesuai dengan skenario terbaik Anda? Ada kekhawatiran? Saya khawatir, justru saya sayang nama baik kepolisian. Akan dianggap oleh masyarakat tidak transparan. Dan saya sebenarnya ingin menjaga nama besar kepolisian supaya polisi itu tetap dicintai masyarakat, tidak kemudian menjadikan hasil-hasil pooling di mana-mana orang tidak percaya. Saya pun menunggu untuk nanti diundang ketika misalnya dipanggil selaku ahli yang kemudian nanti meringankan. Jadi belum ya? Belum ada undangan ya? Tahap situ aja belum. Di Bareskrim saya sudah didaftar oleh TPUA, itu pun belum dipanggil. Tapi artinya saya mendukung penuh ya, tahapannya seperti itu. Saya kira sejalan juga dengan Pak Arianto tadi, waktu itu juga mengatakan harus diulang lagi. Terima kasih, jadi saya kira supaya kita jaga sama-sama, nanti bukti-bukti itu bisa kita sampaikan bersama ke Polda Metro, supaya Polda Metro silahkan gunakan itu dan ada gelar perkara khusus kalau nanti misalnya diminta di Bareskrim juga itu mau dilanjutkan. Kita terbuka kok, semua kita lakukan, semua kita sampaikan demi nama baik kepolisian, juga demi nama baik Indonesia secara keseluruhan. Jadi jangan ada tuduhan-tuduhan, oh ini ada intervensi asing dan lain sebagainya. Pengaduan yang disampaikan oleh para pengadu itu, kan dia mengatakan itu bukti-bukti bahwa ini terjadi, bukti-bukti bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, itu kan menurut dia. Ya. Tapi setelah dimasukkan ke polisi, kemudian dikaji gitu, bukti yang dari dia itu bahwa itu ijazah palsu itu sama sekali tidak bisa dikembangkan karena tidak valid lah buktinya itu. Sementara penelusuran untuk ijazah itu asli atau tidak itu secara teori kan pakai penelusuran kepada UGM karena ijazahnya bukan digital, sehingga dia telusuri ke UGM, selingkungan sana, arsip-arsip bahkan sampai koran tahun dulu dan sebagainya itu sangat membuktikan bahwa ini ijazah ini asli gitu. Maka Bareskrim ketika menerima itu kan penyelidikan ya nggak ada unsur apa-apa ya dia nggak akan melanjutkan ke penyidikan, pasti dianggap bahkan ditambah dengan lapor. Lapor itu sebenarnya tidak perlu untuk itu, tapi karena kemarin itu ditantang oleh mereka bahwa mereka pakai pembuktian forensik itu ya, maka Bareskrim menambahkan yang tadinya itu sudah membuktikan bahwa itu ijazah asli dari penelitian yang nggak pakai digital, tapi kemudian ditambah dengan lapor itu diumumkanlah dengan pembanding ijazahnya Pak Jokowi dengan pembanding ijazah yang lain yang asli, 3 itu dibandingkan itu identik gitu. Ini masih dicanggahkan sama ini orang yang nggak tahu hukum itu. Kalau soal identik itu otentik dan sebagainya itu menunjukkan orang yang nggak ngerti hukum bagaimana prosedur lapor itu. Tapi sekarang malah masih ngotot. Bareskrim saya senang itu langsung tidak diteruskan ya gitu. Cuman yang saya sayangkan waktu itu tidak digelar gitu sehingga dituduh bahwa itu apa yang saya ceritakan tadi itu nggak bisa diketahui oleh pelapor maupun yang terlapor, itulah sehingga mereka gencar memprovokasi bahwa itu berat sebelah. Lapor itu Mbak ya untuk membuktikan apabila dokumen itu didapat ini diduga palsu dan apakah ini asli apa tidak harus dibandingkan dengan yang asli dong gitu. Tapi itu kan enggak, kemarin itu kan yang menduga itu bahwa ini palsu, mereka enggak menunjukkan mana yang dibilang palsu itu enggak ada. Jadi dia mau menggiring ya kepada tesisnya skripsinya itu enggak benar, berarti yang sana enggak benar. Sama juga nih Pak Jokowi kan dulu Pak bohong, berarti dia suka bohong itu. Itu kayak gitu yang digiring oleh mereka itu. Saya betul-betul kasihan ya mereka itu. Katanya ahli, tapi dalam penelitian itu tadi kan saya ini menjamin penelitian itu benar. Tetapi begitu dikejar sampelnya yang Anda pakai disiplin sampelnya nggak mau dia. Padahal kalau yang namanya penelitian itu ya forensik itu sampelnya harus betul-betul memang valid gitu. Kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan di Polda Metro itu Polda Metro menunggu kepastian apakah itu betul-betul asli apa tidak. Dan itu dari Bareskrim? Ya dari Bareskrim ternyata kan begitu ya.
Dengan begitu maka dia bisa melanjutkan kepada oh berarti ini kemarin tuh fitnah, memprovokasi, macam-macam itu tadi, pencemaran itu. Jadi nanti pembuktian yang dilakukan di Barreskrim lagi tadi akan diulangi lagi oleh penyidik Polda Metro. Diulangi itu. Diulangi, bahkan menurut saya mau ditambah lagi. Saya nyarankan ya, kemarin katanya contoh yang 3 itu kan di bawah itu kan yang kong kali kong. Saya suruh 100 dibandingkan lagi, nggak susah kok. Bikin perbandingan 100 dengan ini dilapor tuh nggak sampai 1 jam selesai itu urusan kelihatan. Jadi gitu, jadi ya saya ulangi ya, penyidikan mengenai keaslian apakah tidak Pak Jokowi itu nanti diulangi oleh Polda Metro. Dia yakin gitu, bahkan mungkin buktinya bukan hanya 2 itu tadi Pak, mungkin nanti ribuan. Saya suruh masukkan semua record digital itu, jadi kalau perlu kayak berkas korupsi sampai 1 meter tingginya. Prinsipnya kan kita kan fair, tidak ada yang disembunyikan gitu. Dan itu gelar terbuka ya, tentunya tidak terbuka untuk umum gitu, nanti rame kan. Tapi terbuka itu artinya apa? Pihak yang terlapor, yang dilapor, saksi ahli, kemudian advokatnya, pemerhati luar. Terus kalau CCTV boleh aja kalau mau gelar gitu. Perkara khusus, gelar perkara khusus itu supaya fair bahwa ini buktinya gitu, supaya yang orang keluar kemarin tuh buktinya akan digelar situ. Nah nanti kan kalau udah digelar gitu pasti ya Mbak ya, maka Polda Metro melengkapi yang laporannya itu tadi pencemaran. Kalau pencemaran tuh gampang nggak dilihat apakah ada orang yang tersinggung, martabatnya turun ada. Kemudian apa provokasi apa ada nggak orang yang kemudian terprovokasi untuk itu, ternyata memang ada. Fitnah ada apa enggak ternyata ini. Jadi banyak bukti-bukti itu buktinya mudah itu karena dari rekaman digital itu udah dikasihkan Pak Hakim, udah baca otomatis gitu. Misalnya gitu. Jadi simpel kasus ini nggak repot. Kalau menurut saya gini, yang gampang ya untuk mengetahui apakah itu pencemaran apa bukan. Ada orang yang tercemar nggak? Ada orang yang turun derajatnya nggak? Martabatnya nggak? Kalau itu ada, ya berarti apa yang disampaikan itu pencemaran. Tanya cara sama hakim. mengukurnya itu gimana? Ukurannya ada orang yang tercemar apa tidak? Ada saksi yang mengatakan saya tercemar dan saya tidak terima, ini minta dihukum. Itu bukti, bukti bahwa ada terjadi pencemaran. Terserah nanti hakim itu menerima itu sebagai pencemaran apa tidak, itu silahkan saja. Sekarang penyidik tinggal nyari-nyari unsur-unsur ya. Unsur-unsur pencemaran itu adalah kalau itu ya mencemarkan, kemudian ada orang tercemar, ada orang kehormatan atau merasa diinjak-injak dan dia mengadu, itu namanya terjadi pencemaran gitu. Contohnya ya gitu ya. Kalau provokasi, ada orang yang ngocok-ocoki orang gini-gini, ternyata memang ada orang yang berbuat seperti yang diprovokasi gitu. Ada, gitu aja Pak. Sini masalah ini sebenarnya tidak sulit pembuktiannya. Yang sulit kan kelihatannya kan karena mereka tuh pakai macam-macam ngomong gini, pakai berdalih gitu. Itu sebenarnya bagi saya nggak masalah berdalih, mau silahkan bersilat lidah di sini ya, silahkan aja, nanti hakim yang menilai daripada bukti-bukti yang dibawa ke pengadilan.